Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan mengenai Makmai Laundry dengan saya sendiri, Ade Irmasari dengan NPM 2478267 dan rekan-rekan saya. Saya Anissa Olivia dengan NPM 2478269. Saya Devi Migia Putri dengan NPM 2478272. Saya Claire Lisa dengan NPM 2478290. Saya Sylvia Febrianti dengan NPM 247820095. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya akan menjelaskan materi yang pertama, yakni tentang Makmai Laundry. Makmai Laundry adalah layanan laundry yang didirikan untuk memberikan pengalaman perawatan pakaian, bukan hanya sekadar bersih, tetapi juga rapi, wangi, dan benar-benar nyaman untuk dipakai kembali. Jadi, kami berlokasi di Komplek Perumahan Polri Haji Menar, yakni sebuah area yang cukup padat dan memiliki fasilitas masyarakat yang aktivitas masyarakat yang tinggi. Nah, dari sinilah kami melihat bahwa kebutuhan akan jasa laundry bukan lagi kebutuhan sampingan, tapi juga sudah menjadi bagian dari rutinitas banyak keluarga, mahasiswa, dan pekerja. Konsep Makmai Laundry sendiri sederhana. Kami ingin menghadirkan layanan yang amanah. Artinya pakaian tidak tertukar, tidak rusak, dan ditangani dengan penuh ketelitian. Selain itu, kami juga ingin memberikan kualitas terbaik, proses pencucian yang bersih, setrika uap yang rapi, dan parfum yang lembut yang tidak menyengat. Sehingga hasil akhirnya seperti pakaian yang dirawat di rumah oleh ibu sendiri. Jadi, secara keseluruhan, Makmai Laundry adalah solusi praktis untuk masyarakat yang ingin berpenampilan pakaian bersih dan terawat tanpa harus menghabiskan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mencuci sendiri. Kami ingin menjadi pelayanan laundry yang bisa diandalkan di lingkungan sekitaran Haji Menang. Selanjutnya di sini slide kedua, ini kita akan masuk ke alasan utama mengapa Makmai Laundry hadir dan mengapa layanan ini dibutuhkan oleh banyak orang. Yang pertama, konsumen semakin sibuk. Masyarakat sekarang, terutama yang tinggal di daerah perumahan dan kawasan yang ramai seperti Haji Mena, memiliki aktivitas yang padat. Para pekerja harus berangkat pagi dan pulang sore. Dan ada pula mahasiswa juga penuh dengan jadwal kuliah dan tugas. Dan ibu-ibu muda seringkali harus membagi waktu dan mengurus rumah tangga. Lalu yang kedua ada krisis kepercayaan terhadap laundry-laundry lain. Banyak pelanggan bercerita bahwa mereka pernah mengalami pakaian tertukar, warna luntur, ukuran baju menyusut, atau bahkan hasil setrika yang tidak rapi. Hal ini seperti yang membuat orang ragu untuk menggunakan jasa laundry. Maka dari itu, kami menerapkan sistem tagging yang detail dan proses one customer, one machine, yakni agar pakaian setiap pelanggan tidak tercampur atau tertukar. Yang ketiga ada kebutuhan terhadap kualitas. Banyak orang ingin hasil laundry yang tidak hanya bersih secara kasat mata, tetapi juga terlihat rapi, harum, lembut, dan terasa nyaman saat digunakan. Jadi, dapat kita rangkum bahwa Makmai Laundry hadir untuk menjawab ketiga permasalahan besar, yakni kurangnya waktu, kurangnya kepercayaan terhadap layanan, dan kebutuhan akan kualitas perawatan yang lebih tinggi. Dengan memahami tiga hal ini, kami bisa menawarkan solusi yang tepat dan bermanfaat bagi warga Haji Mena dan sekitarnya. Mungkin selanjutnya dapat dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan yang pertama adalah solusi Mamai amanah dan berkualitas. Nah, yang pertama itu adalah layanan bereskan. Nah, kami ambil alih beban ketika Anda sehingga hidup Anda lebih mudah dan praktik. Nah, kalian tidak perlu lagi memikirkan cucian dan Anda karena laundry menawarkan solusi yang efektif. Yang kedua adalah bisnis amanah. Nah, pada dari kami menggunakan sistem ini serta dengan prinsip one customer one matching. Seharusnya satu pelanggan untuk keamanan terjadi dan sudah bagi kehidupan. Selanjutnya adalah yang ketiga adalah kualitas hidup. Menggunakan setrika uap untuk hasil yang rapi, agar konsisten dan dapat membuat proses rumah yang bersih.
Next. Di area dan sekitarnya, kebetulan sini adalah tujuan yang bagi masyarakat dan Nah, targetnya adalah target dalam bisnis ini adalah berhubung dan keluarga baru. Pasar ini berjalan terus seiring dengan modern. Kesimpulannya, hadir menjadi kebutuhan kualifikasi bukan warga. Baik, saja presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya akan saya jelaskan pada slide kelima. Next. Next slide. Nah, ini oke. Pada slide ini analisis kompetitor dan keunggulan kami. Yang pertama, laundry kiloan murah. Jadi laundry jenis ini tuh memang unggul di harga karena tarifnya yang rendah, namun biasanya berkualitas, kualitasnya kurang dan dapat diandalkan. Nah, proses pengerjaannya sering terburu-buru sehingga hasil cuciannya itu tidak konsisten, kadang rapi, kadang kurang bersih atau setrikanya tidak halus. Yang kedua, Makmay Laundry. Nah, Makmay Laundry berada di posisi yang menggabungkan harga terjangkau dengan kualitas premium. Jadi pelanggan tetap dapat harga kiloan, tetapi hasilnya rapi, bersih, dan terpercaya. Selain itu, ada juga layanan antar jemput yang membuat pelanggan tidak perlu repot datang ke tempat laundry. Yang ketiga ada Laundry Coin. Nah, Laundry Coin ini menawarkan kecepatan dan privasi yang bagus karena pengalaman mencuci sendiri. Namun kekurangannya, semua proses tetap dilakukan oleh pelanggan, mulai dari mencuci, mengkeringan, hingga melipat dan sehingga tidak sepenuhnya praktis. Yang keempat ada Laundry Premium. Nah, jenis laundry premium ini memberikan hasil yang sangat bagus tetapi harganya jauh lebih mahal. Biasanya harga digunakan untuk pakaian khusus seperti jas, gaun, atau pakaian yang membutuhkan perawatan tertentu. Nah, dari perbandingan ini dapat dilihat bahwa Makmay Laundry menawarkan posisi terbaik dengan harga terjangkau seperti laundry kiloan, tetapi dengan kualitas premium yang rapi, bersih, dan dilengkapi dengan antar dan jemput. Oke, next slide. Selanjutnya, ada target pasar Makmay Laundry. Nah, target pertama adalah ibu atau keluarga, ibu rumah tangga atau keluarga yang mana mereka biasanya tinggal di perumahan dan memiliki rutinitas yang padat. Nah, kelompok ini tuh membutuhkan layanan laundry yang rapi, bersih, dan terpercaya sehingga dapat menghargai adanya layanan antar dan jemput. Selanjutnya, target yang kedua itu mahasiswa. Baik mahasiswa yang tinggal di kos maupun di kontrakan. Mereka membutuhkan pakaian kuliah yang selalu bersih dan rapi, namun tidak memiliki banyak waktu untuk mencucinya sendiri. Nah, layanan kiloan yang praktis sangat cocok untuk kebutuhan mereka. Kedua segmen ini dipilih karena kebutuhan laundry mereka tinggi, rutin, dan sangat sesuai dengan layanan yang ditawarkan oleh Makmay Laundry. Oke, mungkin cukup sekian. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Nah, di sini pada slide kali ini menjelaskan bagaimana Makmay Laundry memperoleh pendapatan melalui berbagai jenis layanan yang ditawarkan. Sumber pendapatan utama berasal dari jasa laundry kiloan yang mencakup paket rapi atau layanan lengkap mulai dari cuci kering hingga setrika uap. Layanan ini menjadi favorit pelanggan karena memberikan hasil pakaian yang bersih.
licin dan rapi dengan kualitas premium. Selain itu, terdapat paket ekspres yang memungkinkan pelanggan mendapatkan pakaian selesai dalam 6 jam, sehingga sangat membantu mereka untuk memiliki kebutuhan mendadak. Mak My Laundry juga menyediakan layanan setrika saja bagi pelanggan yang mencuci sendiri di rumah, namun ingin pakaian tetap rapi seperti baru. Selain layanan kiloan, pendapatan tambahan juga berasal dari jasa satuan untuk item berukuran besar seperti bed cover, spray, selimut, dan handuk. Sebagai nilai tambah yang memperkuat daya tarik layanan, Mak My Laundry memberikan fasilitas antar jemput gratis sehingga pelanggan tidak perlu repot mengantarkan pakaian ke gerai laundry. Semua layanan ini dirancang untuk menjawab berbagai kebutuhan pelanggan, sekaligus memberikan pengalaman yang nyaman, cepat, dan berkualitas. Next slide. Slide selanjutnya adalah strategi pemasaran hyperlokal. Slide ini menjelaskan bagaimana Mak My Laundry memasarkan layanan mereka dengan fokus pada strategi hyperlokal, yaitu pendekatan pemasaran yang sangat terarah pada area sekitar bisnis, terutama wilayah Haji Mena dan perumahan sekitarnya. Strategi pertama adalah meningkatkan awareness atau kesadaran masyarakat melalui pemasangan spanduk dan banner di lokasi usaha, serta mendaftarkan Mak My Laundry ke Google Maps agar pelanggan dapat dengan mudah menemukan dan menilai layanan melalui ulasan. Selain itu, Mak My Laundry menerapkan pendekatan direct engagement dengan menyebarkan brosur door-to-door atau rumah ke rumah dan klaster perumahan untuk memperkenalkan layanan secara langsung kepada calon pelanggan. Strategi komunitas juga dilakukan dengan menjalin komunikasi dengan pengurus RT atau RW atau admin grup WhatsApp komplek agar informasi mengenai promo atau layanan terbaru dapat tersebar lebih cepat dan dipercaya. Tidak hanya mengandalkan cara offline, Mak My Laundry juga aktif membangun kehadiran digital dengan membuat konten di Instagram dan TikTok untuk menunjukkan proses kerja, kebersihan, kualitas hasil, serta berbagai promo menarik. Strategi hyperlokal ini dipilih karena efektif, berbiaya rendah, dan mampu membangun kedekatan sekaligus kepercayaan di lingkungan sekitar. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, dilanjutkan oleh rekan saya. Jadi di sini saya akan menjelaskan pada slide proyeksi finansial singkat ya. Jadi di slide ini kita akan membahas tentang proyeksi finansial singkat untuk jasa Mak My Laundry sebagai gambaran awal bagaimana bisnis ini bisa berjalan dari sisi ekonomi dan juga potensi keuntungannya. Jadi teman-teman dalam menjalankan sebuah bisnisnya, terutama di bidang jasa seperti laundry, penting sekali untuk menghitung dan juga memahami struktur biaya pendapatannya. Karena dari sini kita bisa menentukan apakah bisnis ini layak dijalankan ataukah tidak. Nah, untuk Mak My Laundry sendiri, skema harga yang kami tawarkan itu cukup kompetitif ya, namun tetap memberikan kualitas yang premium. Kami di sini menyediakan layanan utama yaitu paket rapi yang mencakup cuci, kering, dan setrika uap dengan harga Rp8.000 per kilogram. Di mana harga ini termasuk kategori terjangkau di pasar lokal ya tentunya, namun tetap mampu memberikan margin keuntungan yang baik karena kualitas layanan kami ini lebih tinggi dari laundry ke kiloan biasanya. Selain itu kami juga memiliki layanan setrika saja dengan harga Rp5.000 per kilogram yang biasanya banyak digunakan oleh mahasiswa ya atau keluarga kecil yang mencuci sendiri tetapi ingin hasil setrika yang licin dan rapi seperti profesional. Untuk layanan satuan seperti bed cover, selimut, spray, atau handuk hotel, harga dimulai dari Rp15.000 per item, di mana layanan ini memiliki margin lebih tinggi karena prosesnya lebih lama dan membutuhkan mesin berkapasitas yang besar. Kemudian untuk mengenai biaya operasionalnya, yang kami keluarkan per kilogram cucian itu berada di angka sekitar Rp3.500 yang meliputi biaya listrik, air, deterjen, pewangi, plastik packing, serta penyusutan alat seperti mesin cuci, mesin pengering, dan juga setrika uapnya. Dari perhitungan ini kita dapat melihat bahwa selisih harga jual dengan biaya produksi masih memberikan ruang keuntungan yang cukup sehat. Dan untuk mencapai BEP atau break-even point-nya, kami hanya perlu mencapai penjualan minimal 500 kg cucian per bulannya. Jika dibagi rata, itu hanya sekitar 16-18 kg per harinya. Yang sangat realistis mengingat target pasar kami adalah masyarakat Haji Mena
yang terdiri dari keluarga muda, mahasiswa, dan juga pekerja dengan aktivitas yang padat, yang tentunya membutuhkan layanan laundry rutin minimal seminggu sekali. Artinya, bisnis ini tidak hanya berpotensi berjalan stabil ya, tetapi juga memiliki peluang berkembang yang sangat besar jika pemasaran konsisten dan kualitas layanan ini dipertahankan. Proyeksi ini menunjukkan bahwasanya Mak My Laundry itu merupakan bisnis yang strategis dan menjanjikan untuk dijalankan nantinya. Next slide. Baik, di slide selanjutnya ini kami membahas tentang bagaimana Mak My Laundry itu mengelola risiko dan menjalankan etika bisnis yang baik. Jadi dalam bisnis jasa ya, apalagi yang berkaitan dengan barang milik orang lain seperti pakaian, faktor kepercayaan itu adalah kunci utamanya. Jadi permasalahan paling sering yang terjadi pada jasa laundry di luar sana adalah baju tertukar, hilang, rusak, luntur, dan hasil cucian yang tidak sesuai dengan ekspektasi pelanggan, di mana hal-hal seperti ini itu dapat membuat pelanggan trauma dan sulit percaya lagi untuk menggunakan jasa laundry kita. Dan masalah inilah yang sebenarnya menjadi alasan utama kenapa sebagian orang itu tetap mencuci sendiri meskipun waktunya yang terbatas. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, My Laundry itu menerapkan beberapa langkah pengaman. Yang pertama adalah sistem tagging berlapis. Jadi setiap pakaian akan diberi label identitas yang terdata dalam sistem input, sehingga seluruh proses itu mulai dari pencucian, pengeringan, hingga packing itu tetap terkontrol dan dapat dilacak kapan saja. Yang kedua, kami juga menerapkan standar one customer one machine. Artinya, satu mesin saja hanya digunakan untuk cucian milik satu orang pelanggan. Dengan sistem ini, risiko pakaian tercampur atau tertukar itu menjadi sangat kecil, sekaligus menjaga kebersihan dan higienis proses pencuciannya. Kemudian kami juga memiliki kebijakan ganti rugi yang jelas dan juga transparan, di mana apabila terjadi kerusakan yang terbukti berasal dari pihak kami, jadi pelanggan itu tidak perlu khawatir karena aspek keamanan dan kenyamanan sudah kami prioritaskan sejak awal. Selain itu, kami juga menggunakan bahan laundry yang berkualitas dan aman ya tentunya agar tidak merusak tekstur kain atau menyebabkan iritasi kulit, di mana karyawan juga diberikan pelatihan atau menangani pakaian tertentu yang membutuhkan perawatan khusus, misalnya kayak pakaian yang berbahan wol, satin, ataupun pakaian yang berbordir. Dengan pendekatan seperti ini, kami tidak hanya menaruhkan jasa, tetapi juga menawarkan rasa aman, kapasitas, kepastian, dan profesionalisme yang menurut kami adalah nilai yang sangat penting dalam bisnis laundry kami ini. Sebagai penutup dari keseluruhan presentasi ini, dapat kami simpulkan bahwasanya Mak My Laundry itu hadir sebagai solusi nyata untuk masyarakat yang membutuhkan layanan laundry dengan kualitas yang tinggi, namun dengan harga yang tetap terjangkau, di mana kami berfokus pada kenyamanan pelanggan, kualitas hasil pekerjaan yang rapi dan wangi, serta sistem pelayanan yang aman dan terpercaya. Dengan target pasar yang jelas ya, strategi pemasaran hyperlokal yang efektif, dan juga potensial finansial yang realistis dan menjanjikan, kami yakin Mak My Laundry ini dapat berkembang menjadi pilihan utama warga Haji Mena dan juga sekitarnya. Selain itu, sistem manajemen risiko dan etika kerja yang kami terapkan itu memastikan kepercayaan pelanggan tetap terjaga, sehingga bisnis ini dapat berjalan stabil dan juga berkelanjutan. Jadi Mak My Laundry itu bukan hanya menawarkan jasa mencuci pakaian ya, tetapi menawarkan gimana solusi hidup yang lebih praktis, membantu pelanggan menghemat waktu, energi, dan mendapatkan kualitas terbaik tanpa khawatir terhadap resikonya. Jadi mungkin cukup itu dari saya kembalikan ke moderator. Baik, penyampaian materi sudah selesai. Selanjutnya kita ke sesi tanya jawab. Untuk itu dari kelompok 11, apakah ada pertanyaan? Baik, silakan Anissa Dwi. Baik, perkenalkan nama saya Anissa Dwi Ramadhani dengan NPM 24782037 dari kelompok 11 TRI 3B. Di sini saya ingin bertanya, dengan harga 8.000 per kilogram, bagaimana Mak My Laundry dapat menawarkan kualitas premium tanpa mengorbankan margin keuntungan kalian? Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Cukup, terima kasih.
Baik, jadi tadi pertanyaannya dengan harga 8.000, bagaimana Mama Laundry dapat menawarkan kualitas premium tanpa mengorbankan margin keuntungan? Mungkin dapat dijawab oleh Anissa Olivia? Oke, saya akan menjawab pertanyaannya. Nah, dengan harga 8.000 kg itu kita harga diposisikan untuk menang di value bukan hanya biaya. Kunci profitabilitas ada pada yang pertama itu ada standarisasi supply consumable, yaitu deterjen, parfum, dan plastik. Yang kedua itu ada efisiensi biaya air dan listrik. Nah, yang ketiga itu ada fokus pasar lokal sehingga biaya distribusi rendah. Selanjutnya adalah volume rutin mingguan dari pelanggan tetap. Selanjutnya itu volume rutin dan mingguan dari pelanggan tetap, dan yang terakhir adalah layanan antar jemput strategis tanpa biaya besar karena jarak dekat dengan biaya dasar 3.500 per kg. Mak Mai masih memikirkan margin sehat sekitar kurang lebih 56% yang dapat menopang layanan premium. Baik, itu jawabannya. Apakah cukup, Anissa? Cukup, terima kasih. Oke, sama-sama. Selanjutnya apakah ada pertanyaan lagi? Perkenalkan, nama saya Nurbaiti, saya dari kelompok 12. Di sini saya ingin bertanya kepada kelompok 13. Dengan banyaknya pakaian yang masuk setiap hari, apa sistem yang kalian pakai supaya nggak ada baju pelanggan yang hilang atau tertukar? Oke, mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, saya ulang pertanyaannya, bagaimana Anda memastikan pakaian pelanggan tidak hilang atau tertukar? Mungkin ini akan dijawab oleh Okta. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 11. Jadi, jawabannya kami memitigasi risiko ini dengan sistem tagging atau penandaan yang ketat pada setiap pakaian. Jadi SOP 1 mesin untuk satu pelanggan, juga meminimalisir resiko pakaian tercampur dengan milik orang lain. Jika tetap terjadi insiden, kami memiliki kebijakan ganti rugi yang transparan. Oke, mungkin cukup jawabannya. Apakah sudah cukup? Baik, ini pertanyaan terakhir. Ada lagi? Pertanyaan ketiga. Baik, Fadila, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Nurhasana, NPM 2478242. Di sini saya ingin bertanya, jadi apa resiko terbesar bisnis dan bagaimana kalian menanganinya? Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya ulang pertanyaannya, apa risiko terbesar bisnis ini dan bagaimana Anda menanganinya? Mungkin ini akan dijawab oleh Saudara Devi. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Fadilah. Jadi pertanyaannya itu apa risiko terbesar bisnis ini dan bagaimana cara kami untuk menanganinya? Risiko legal dan etika yang paling serius adalah klaim baju rusak ataupun hilang. Jadi selain sistem tagging dan pemisahan mesin, kami juga melakukan pelatihan karyawannya secara khusus dalam penanganan pakaian dan juga penggunaan setrika uap yang benar agar tidak merusak kain. Di mana kami juga menggunakan produk laundry yang berkualitas, yang ramah lingkungan untuk menjaga keawetan pakaian. Mungkin cukup itu dari saya, Pak. Sudah cukup? Apakah sudah cukup jelas, teman-teman? Oke, terima kasih. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kita dari Mak Mai Laundry. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.